Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Fadila. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Pada persamaan dasar akuntansi, di sana berlaku praktik akuntansi, yaitu di mana aset sama dengan liabilitas atau utang ditambah dengan ekuitas. Persamaan akuntansi tersebut didasarkan pada konsep teoritis, yaitu konsep entitas. Pada konsep entitas, perusahaan dianggap sebagai suatu entitas yang menguasai sejumlah aset, dan aset perusahaan tersebut dapat didanai melalui liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal itu sendiri. Aset merupakan sumber daya yang bisa dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan, di mana aset tersebut berasal dari masa lalu yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Sedangkan liabilitas merupakan kewajiban saat ini yang berasal dari transaksi di masa lalu yang akan dilunasi di masa yang akan datang. Sedangkan selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas merupakan klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangkan dengan liabilitas. Pada dasar akuntansi, dasar pencatatan transaksi, di mana pada saat transaksi telah dicatat, maka persamaan akuntansi harus selalu seimbang antara jumlah bagian kiri dan juga jumlah bagian kanan, yaitu aset sama dengan liabilitas atau utang ditambah dengan ekuitas atau modal. Setiap transaksi keuangan yang terjadi harus dicatat persamaan akuntansinya, harus selalu seimbang antara kiri dan kanan. Karena jika antara kiri dan kanan tidak seimbang, maka pencatatan transaksi tersebut salah. Selanjutnya ada 2 poin penting untuk memahami bagaimana mencatat pengaruh transaksi pada persamaan akuntansi. Yang pertama adalah jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun yang berada pada sisi yang sama, misalnya akun tersebut berada pada kelompok aset atau pada liabilitas atau ekuitas, maka satu akun akan bertambah dan satu akun lagi akan berkurang, sehingga kedua akun tersebut akan tetap seimbang. Selanjutnya yaitu jika transaksi mempengaruhi akun pada sisi yang berbeda. Sebagai contoh, akun di sisi aset dan di sisi liabilitas atau ekuitas juga bertambah, begitu dengan sebaliknya. Selanjutnya adalah contoh menganalisis transaksi dan pengaruhnya pada persamaan akuntansi. Contoh yang pertama, transaksinya adalah David Beckham menginvestasikan uang sebesar $10.000 untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa laundry dengan nama Clean Laundry. Maka, pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan akuntansi Clean Laundry adalah aset berupa kas bertambah sebesar $10.000 dan pada sisi yang lain ekuitas bertambah berupa modal Beckham sebesar $10. Contoh berikutnya yaitu Clean Laundry membeli peralatan mesin cuci sebesar $2.000 secara tunai. Maka pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi adalah aset berupa peralatan bertambah sebesar $2.000 dan aset berupa kas berkurang sebesar $2.000. Contoh terakhir yaitu Clean Laundry telah menyelesaikan jasa laundry senilai $1.000 dan menerima uang dari pelanggan atas jasa tersebut sebesar $600.
dan sisanya akan diterima minggu depan. Maka, pengaruh terhadap persamaan akuntansi adalah aset berupa kas bertambah $600 dan aset berupa piutang bertambah $400. Sedangkan pada sisi yang lainnya, ekuitas bertambah sebesar $1.000 karena pendapatan jasa bertambah sebesar $1.000. Materi selanjutnya yaitu bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikan bisnis yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini perusahaan yang modalnya berasal dari seseorang sehingga ekuitas disebut modal pemilik. Misal, David Beckham mendirikan usaha jasa laundry dengan nama Clean Laundry, maka ekuitas perusahaan disebut modal Beckham. David Beckham boleh mengambil uang dari usahanya untuk kepentingan pribadi yang dikenal dengan nama pengambilan pribadi atau PRIV yang akan mengurangi modal dari David Beckham. Selanjutnya adalah perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan ini perusahaan yang didirikan dari minimal 2 orang yang sepakat untuk bersekutu. Maka modal perusahaan disebut dengan modal sekutu. Sebagai contoh, misalnya Tuan A dan Tuan B ingin mendirikan persekutuan dengan nama firma AB. Maka ekuitasnya disebut modal A dan juga modal B. Apabila salah satu dari mereka seperti Tuan A ingin menarik diri dari persekutuan tersebut, maka persekutuan tersebut harus dibubarkan. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau corporation. Perusahaan perseroan merupakan perusahaan yang modalnya dinyatakan dalam bentuk kepemilikan saham, sehingga ekuitasnya disebut modal saham atau share capital. Pada perseroan, laba yang diperoleh perusahaan ada yang akan dibagikan kepada pemegang saham, disebut dividen. Dan untuk laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, disebut return earnings atau laba ditahan. Bisa juga disebut sebagai saldo laba. Akun share capital hanya akan berubah jumlahnya jika terjadi transaksi yang berhubungan dengan penerbitan saham ataupun penarikan saham yang beredar. Ketika suatu perusahaan beroperasi dalam satu periode, perusahaan memperoleh pendapatan, dan untuk menghasilkan pendapatan tersebut, membayar atau mengakui beban-beban. Jika dalam satu periode, pendapatan yang diperoleh lebih besar dari total beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Dan juga sebaliknya, apabila perusahaan pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka perusahaan akan mengalami rugi. Jika perusahaan memperoleh laba, maka return earning-nya akan meningkat sehingga ekuitasnya juga akan meningkat. Namun jika perusahaan mengalami rugi, maka return earnings-nya akan turun sehingga ekuitas perusahaan juga akan menurun. Ketika perusahaan membagi dividen kepada para pemegang saham, maka return earning-nya berkurang karena dividen diambil dari return earnings. Ada 3 yang dapat mempengaruhi return earnings atau saldo laba. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah pendapatan, dan yang kedua adalah beban, dan yang terakhir adalah dividen. Sekian penjelasan dari saya mengenai persamaan dasar akuntansi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Debbie Mafadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.